Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Nugras. Alhamdulillah hari ini di hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Ya, ada yang beda sebenarnya hari ini tuh buat saya pribadi khususnya dan keluarga. Jadi alhamdulillah hari ini kita dikasih nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dikasih nikmat suruh istirahat di rumah selama 14 hari, kurang lebih selama 14 hari ya, 10 sampai 14 hari. Jadi kemarin ceritanya yang paling banyak keluar memang saya, yang paling banyak keluar rumah saya ya, karena saya hampir setiap hari saya bertemu dengan orang lain, keluar rumah. Kemudian pada saat itu saya tidak menggunakan prokes yang baik mungkin saya waktu kemarin tidak memperdulikan kesehatan saya juga gitu, jadi terlalu diporsir bekerjanya, kemudian sampai akhirnya ya tumbang juga gitu. Awalnya itu di tanggal 28 kalau nggak salah, nanti saya lihat dulu ya, 27 Juni saya baru pulang dari pesantren. Kemudian tanggal 28-nya saya sebenarnya nggak kenapa-kenapa sih, cuman agak sedikit drop mungkin badannya, kecapean, baru pulang dari pesantren. Kemudian tanggal 28 Senin, tanggal 28 Senin itu saya tuh ngerasain panas yang tinggi gitu selama 3 hari lah kira-kira, sampai hari Rabu tanggal 30. Kemudian setelah itu saya sembuh. Nah setelah saya sembuh, kemudian saya pergi lagi keluar. Nah itu saya nggak tahu, saya kira tuh hanya sekedar panas biasa ya, mungkin ya karena saya juga nggak tes swab ya. Nah terus setelah itu saya pergi keluar lagi karena saya ada prospekan waktu itu. Jadi saya pergi keluar, kemudian jangka waktu 2 hari tiba-tiba saya ngerasa tenggorokan saya nggak enak. Jadi tenggorokan saya nggak enak itu tepatnya di tanggal 2 tuh hari Jumat. Nah itu tenggorokan saya udah mulai nggak enak ya. Kemudian di hari Sabtu berlanjut, kemudian ya jadi tanggal 30 saya udah agak mendingan nih, tanggal 30 ya. Jadi panas itu dari tanggal 28 sampai tanggal 29. Nah terus tanggal 30-nya itu saya udah sembuh nih, panasnya nih udah hilang panasnya. Kemudian ya karena saya nggak memikirkan panasnya itu panas virus gitu ya, saya tanggal 30 hari Rabu ini saya pergi ke rumah teman gitu untuk ada prospekan lah, saya kesana itu. Kemudian besoknya hari Kamis tuh malam Jumat saya pergi lagi ke rumah temen nih, saya hari Kamis. Nah terus karena waktu itu saya pulang malam, hari Kamis ini saya pulang sekitar jam 1 malam ke rumah. Terus besoknya tuh hari Jumat ya. Nah besoknya hari Jumat, kemudian ini tenggorokan saya agak mulai udah nggak bagus nih, nggak enak. Saya agak sempat curiga sebenarnya. Jadi di hari Jumat itu saya agak curiga. Akhirnya saya putuskan, saya telepon adik saya buat ngejemput anak saya yang pertama, namanya Oriza. Saya jemput, suruh dijemput Oriza nih ke rumah nenek, ke rumah eyangnya gitu ya, ke rumah orang tua saya. Saya minta tolong agar dijemput dulu. Nah setelah itu sama adik saya datang, kemudian dijemputlah sama adik saya, anak saya yang pertama.
buat diungsiin dulu ceritanya nih. Jadi udah datang, kemudian dibawa pergi, terus besoknya baru saya mulai ngerasain yang nggak enak di hidung gitu ya. Jadi kira-kira besoknya hari Sabtu itu saya mulai ngerasa hidung agak sedikit tidak bisa merasakan penciuman. Jadi hari Sabtunya saya tidak bisa merasakan penciuman, berarti di tanggal 3, di tanggal 3 hari Sabtu kemarin. Jadi selama 2 hari dari tanggal 3 dan tanggal 4 saya tidak bisa ngerasakan penciuman yang seperti biasanya gitu. Jadi harusnya itu kalau di hari Sabtu, kalau di hari Sabtunya itu saya masih agak bisa nyium, tapi kalau di tanggal 4 ini hari Minggunya itu saya udah sama sekali nyium ini aja apa ya? Biasanya kan saya termasuk orang yang kurang suka bau minyak kayu putih ya. Tapi sampai minyak kayu putih itu saya tempelin ke hidung, terus saya olesin di jari ya. Minyak kayu putihnya itu saya olesin di sini semuanya. Itu bener-bener nggak kerasa sama sekali bau minyak kayu putih. Nah itu. Kemudian sampai sekarang di tanggal 5 hari Senin. Jadi sekarang sudah hari ketiga. Kebetulan sekarang sudah hari yang ketiga dari indera penciuman saya hilang ya, sama makan hilang, rasa makan, selera makan hilang. Ya alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya tidak ada di posisi yang parah gitu ya, alhamdulillah. Jadi saya berpesan sama teman-teman sekalian, bener-bener dijaga kesehatannya, banyak bersyukur ya, banyak bersyukur, karena sekecil apapun di badan kita itu adalah nikmat. Harus sadar memang virus ini tuh ada, tapi yang nggak kelihatan gitu. Kita nggak tahu virusnya ada di mana gitu. Ataukah ada di pas ketika kita papasan sama orang lain ya, apakah kita pada saat atau di tempat-tempat tertentu, kemudian kebetulan kita berkontak langsung dengan penderita karena dia itu OTG. Nah kita juga nggak tahu teman-teman. Jadi pesan saya, prokesnya dijaga ya, apalagi yang punya anak kecil, itu kasihan. Jadi kita berpikir untuk keluarga, jadi bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita berpikir untuk diri kita sendiri ya kita berarti egois gitu ya. Bukan artinya kita takut dengan virus, enggak, bukan itu. Allah menciptakan virus ini ya untuk dijadikan sebagai pelajaran gitu. Dengan adanya virus ini berarti Allah Maha Ada, Allah Maha Besar. Allah bisa membuat virus ini dan bisa mengguncangkan dunia dengan mudah gitu. Nah kita tinggal bersyukur aja. Mau ke masjid ya tetap ke masjid, nggak jadi masalah gitu. Tapi mungkin untuk saat ini ya kita ngikutin dulu lah anjuran dari pemerintah atau dari MUI gitu ya. Apabila di tempatnya sholat apabila di tempat teman-teman itu rapat ya terserah, rapat aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa agak ada jarak sedikit lah gitu. Karena saya terus terang sedih sekali memang ketika kita berjamaah sholat 5 waktu kemudian jaraknya berjauhan. Memang saya agak sedih gitu, apalagi sampai tidak berangkat ke masjid gara-gara takut sama yang namanya virus gitu. Itu sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Kalau misalkan pengen ke masjid ya kita dijagalah protokol kesehatannya gitu ya teman-teman ya. Kalau kesehariannya di rumah ini ya alhamdulillah, karena saya biasa online, jadi saya bekerjanya via online. Kalau misalkan ada training ya saya training di Zoom meeting pakai aplikasi Zoom. Kemudian kalau saya ada prospek online ya saya tinggal follow up aja dari WhatsApp gitu ya.
Kemudian Google Ads juga saya tetap jalan, dan Facebook, Instagram juga tetap jalan gitu. Jadi kalau misalkan ada calon mitra yang masuk, ya saya masih bisa ngelayanin, alhamdulillah gitu. Selagi saya nggak kayak kemarin yang panas ngedrop sampai bener nggak bisa apa-apa, nah itu baru mohon maaf saya mungkin delay dulu gitu WA-nya. Kalau sekarang alhamdulillah badan udah agak enakan, cuman penciuman sama rasa makan ini kurang aja gitu. Ya mungkin cukup sekian vlogging dari saya. Ya anggaplah ini hari ke-1 ya kita nge-vlognya ya. Ya ini pokoknya pelajaran aja buat kita untuk pribadinya masing-masing ya. Pokoknya jaga kesehatan. Ini adalah karunia dari Allah, harus disyukuri. Terus kita harus tahu nih yang namanya mata, ya, hidung, kuping, mulut, bibir, semuanya yang ada dalam diri kita ini. Kita ingat bahwa apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang sudah diberi sama Allah, dengan apa yang sudah dikehendaki sama Allah. Kita tinggal bersyukur aja. Nah, inilah nikmat kecil, padahal nikmat kecil yang kadang saya pun sendiri tidak mensyukuri gitu. Ini nikmat mencium aja, mencium aroma gitu, itu bener-bener hilang, itu tidak ada. Masya Allah. Ya, maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian, yuk kita perbanyak ibadah, kita banyak-banyak bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan merasa tenang hidup ini. Karena melalui bersyukur, karena dengan caranya bersyukur, kita akan lebih menikmati hidup gitu. Jadi tidak ada beban ya. Karena kita diri kita aja kaya gitu. Harganya, tangan ini harganya berapa gitu. Kalau dihitung-hitung kita harganya berapa. Sekarang itu apalagi orang yang di luar sana, yang ada di rumah sakit, mereka pada pakai selang oksigen karena mereka itu kekurangan oksigen. Dan kita yang di rumah, kita isolasi mandiri, alhamdulillah kita tidak ada bantuan dari oksigen yang masuk ke hidung kita gitu. Tidak ada bantuan tabung oksigen, tidak ada bantuan alat bantu untuk bernafas. Alhamdulillah ini kita bisa bernapas sendiri walaupun indera penciuman berkurang atau bahkan hilang gitu. Nanti juga pasti akan ada lagi gitu. Nah kalau sekarang saya masih hilang ini, jadi belum ada. Ya, semoga insya Allah dalam waktu dekat ini, 1 hari, 2 hari atau 3 hari ke depan sudah ada lagi indera penciuman saya. Saya mohon doanya buat teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kepada orang tua saya ucapkan terima kasih banyak karena setiap hari beliau ini mengantarkan makanan ke rumah saya. Ya, saya tidak bicara dengan pihak tetangga, pihak lingkungan sekitar. Memang saya hanya bicara ke ketua RT bahwa keluarga saya sedang lockdown atau sedang isolasi mandiri karena saya terkena COVID gitu. Dan yang bener-bener care itu orang tua saya sendiri. Nggak ada lagi lah, pokoknya the best orang tua saya. Terima kasih banyak bapak mama udah mau direpotin, udah mau ngejagain Orija. Terima kasih. Insya Allah saya akan sembuh nanti dan kita akan bisa berkumpul kembali. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga menjadi inspirasi atau menjadi motivasi sama teman-teman yang saat ini sedang ada dalam kondisi sama seperti saya, kondisinya sama seperti saya, terpapar dan harus isolasi mandiri. Jalani isolasi mandiri ini dengan bahagia,
ingat jangan jadi pikiran, dan kita pun akan sehat kembali insya Allah. Jaga kesehatan, tetap bahagia, banyak baca Quran, banyak istighfar, kita sedekah online nggak apa-apa, selagi masih bisa sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.